I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait subgrup normal dan grup faktor. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada Junior Purbawani, yang kedua ada Lea Citra Nikita, yang ketiga ada Indarwati, yang keempat ada Rima Anissa, dan yang terakhir ada saya Muhammad Gibran Al-Fauzi. Subgrup normal dan grup faktor. Oke, mungkin kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu G2R sama dengan ABCD. ABCD itu elemen dari bilangan real, dan AD sama dengan BC. Dengan perkalian matriks adalah suatu grup tak abelian. N sama dengan KC, CK, dan K itu elemen bilangan real, dan C sama dengan 0 adalah suatu subgrup dari G2R. Untuk penyelesaiannya yaitu apabila A sama dengan K0, 0K, elemen dari N, dan B sama dengan ABCD, elemen dari G2R, maka A dikali B sama dengan K0, 0K dikali ABCD. Dari sini ya. Maka dapat kita peroleh bahwa A dikali B itu KA, KB, KC, dan KD. Dan untuk B dikali A, kita ambil dari sini, yaitu B dikalikan dengan A. Kita peroleh B dikali A sama dengan KA, KB, KC, dan KD. Sehingga sama ya, antara A dikali B dengan B dikali A. Karena sama, maka setiap A elemen dari N, dan setiap B elemen dari G2R, maka B dikali N sama dengan NB untuk setiap B elemen dari G2R, sehingga N adalah subgrup normal dari G2R. Dan untuk T sama dengan KM 0K, KM itu elemen dari R, dan K sama dengan 0, adalah suatu subgrup. Oh, mohon maaf, ini salah ya. T sama dengan KM 0K, KM sama dengan KM elemen bilangan real, dan C sama dengan 0. Adalah suatu subgrup dari G2R, tetapi T bukan subgrup normal dari G2R. Dan untuk soal yang pertama, sebab jika D sama dengan KM 0K, elemen dari N, dan B sama dengan ABCD, elemen dari G2D, maka seperti yang tadi kita kalikan D kali B sama dengan KM 0K dikali ABCD. Maka kita peroleh KA ditambah MC, KB ditambah MD, KC, KD. Dan untuk BD berarti B dikali D, yaitu ABCD dikali dengan KM 0K sama dengan KA AM ditambah KB, KC AM ditambah KD. Ini tidak sama ya, antara D dikali A dengan B dikali D. Jadi B D dikali B tidak sama dengan B kali D. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 2, yaitu misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6,
sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup, dan H dengan anggota himpunan yaitu ada 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G. Penyelesaiannya di sini berarti kita harus membuktikan bahwa konsep kanan sama dengan konsep kiri. Penyelesaiannya itu kita tahu ya dari soal generatornya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan menghitung konsep kiri terlebih dahulu, di mana 0 ditambah H. Nah, H ini dia sama dengan 0, 2, 4. Yang diketahui di dalam soalnya, maka kita tambahkan saja 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Begitu juga seterusnya sampai dengan 5 ya, 5 ditambah H. Nah, untuk sampai yang nomor 2 ini, kan 2 ditambah 0 adalah 2, 2 ditambah 4 itu, 2 ditambah 2 itu 4, 2 ditambah 4 itu 6. Tapi kenapa di sini sama dengan 0? Karena generatornya hanya cuma sampai 5 atau bisa menerapkan sistem modulo. Ini sama juga, 3 ditambah 0, 3, 3 ditambah 2, 5, 3 ditambah 4, 3 ditambah 4 itu 7. Nah, 7 dikurangi 6 itu sisanya berapa? 1. Maka kita masukkan sini 1. Yang 4 ditambah 0, 4 ditambah 2 itu 0. Sama ya, kasusnya sama yang di ini 2 ditambah H. 4 ditambah 4 itu 8. Karena 8 dikurangi 6 berapa? 2 kan? 2. Jadi masuk 2. Yang 5 ditambah 0 itu 5, 5 ditambah 2 itu 7. 7 dikurangi 6, 1. 5 tambah 4 itu 9, 9 dikurangi 6, 3. Oke. Ini udah generatornya cuma sampai 5, jadi konsep kiri selesai sampai 5. Lanjut, kita akan membuktikan konsep kanan. Maka H ditambah 0. Nah, H ini tadi himpunannya 0, 2, 4. Sama ya. Sama juga seperti yang di samping tadi. Untuk yang 2 ini juga sama. 2 ditambah 0, 2 ditambah 2, 4. 2 ditambah 4 itu 6. Nah, ini ditulis 0 karena enggak ada 6 dikurangi 6 kan 0. Nah, ini 3 ditambah 0, 3 ditambah 2, 5, 3 ditambah 4 itu 7. Nah, modulo 7 dikurangi 6 itu berapa? 1. Jadi ditulis di sini 1. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke ini. Sehingga didapatkan ini tadi yang konsep kiri sama dengan konsep kanan. Hasilnya itu sama. Jadi terbukti konsep kanan sama dengan konsep kiri atau konsep kiri sama dengan konsep kanan. Jadi subgrup dari H dengan anggota himpunan bilangan 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ketiga, dimisalkan H adalah subgrup dari grup G. Buktikan bahwa H subgrup normal dari G jika dan hanya jika A HA inverse subset dari H untuk setiap A elemen dari G. Nah, untuk cara penyelesaian yang pertama yaitu dimisalkan G adalah grup dengan elemen identitas E dan A itu sembarang elemen G.
Dimisalkan pula H merupakan subgrup normal dari G, sehingga berlaku AH sama dengan HA. Akan dibuktikan bahwa AHA inverse subset dari H. Nah, misalkan AHA inverse itu elemen dari AHA inverse, di mana H kecil elemen dari H besar. Nah, kita akan menunjukkan bahwa AHA inverse elemen dari H. Perhatikan bahwa AHA inverse sama dengan AH dikali A inverse. Itu merupakan sifat asosiatif, maka H1A dikali A inverse, di mana AH sama dengan HA, jadi H1 elemen dari H, maka H1 dikali A inverse. Berdasarkan sifat asosiatif, maka diperoleh H1 elemen identitas. Maka AHA inverse sama dengan H1 elemen dari H besar. Akibatnya HA inverse subset dari H, maka terbukti. Nah, untuk cara pembuktian yang kedua, yaitu dimisalkan G adalah grup dengan elemen identitas E dan A sembarang elemen G. Misalkan pula H merupakan subgrup dari G. Sedemikian sehingga AHA inverse subset dari H. Nah, untuk membuktikan bahwa H itu merupakan subgrup normal dari G, maka perlu kita tunjukkan bahwa AH sama dengan HA. Misalkan AH1 elemen dari AH besar, di mana H1 elemen H besar. Perhatikan bahwa AH1 sama dengan AH1 elemen identitas. Jadi AH1 dikali A inverse A sama dengan AH1 A inverse dikali A. Nah, karena AH1 dikali A inverse itu elemen dari AHA inverse merupakan subset dari H, maka AH1 A inverse sama dengan H2. Nah, untuk suatu H2 itu merupakan elemen dari H. Akibatnya AH1 sama dengan H2 A elemen dari HA. Sehingga AH subset dari HA untuk persamaan pertama. Dengan cara yang sama, maka dapat ditunjukkan bahwa HA subset dari AH untuk persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka dapat kita simpulkan bahwa AH sama dengan HA. Jadi terbukti. Soal selanjutnya yaitu diketahui Z dengan operasi bilangan plus adalah suatu grup dan 3Z adalah subgrup normal dari Z. Tunjukkan bahwa Z per 3Z dengan operasi plus merupakan grup faktor dan tentukan elemen identitasnya. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menentukan kosetnya. Z per 3Z itu memperoleh koset 3Z plus 0, 3Z plus 1, dan 3Z plus 2. Dengan operasi plus akan memperoleh Z per 3Z kali Z per 3Z menjadi Z per 3Z. Kemudian 3Z plus Z1, 3Z plus Z2 akan menjadi 3Z plus Z1 plus Z2. Nah, maka terbukti bahwa Z per 3Z merupakan grup faktor dengan elemen identitasnya adalah 3Z plus 0. Untuk contoh soal yang kelima, misalkan suatu grup G dengan operasi penjumlahan sama dengan Z6 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup
dan H dengan anggota 0, 2, 4 adalah subgrup dari G, tentukan grup faktor dari G oleh H. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ditunjukkan bahwa grup tersebut merupakan subgrup normal, di mana koset kiri sama dengan koset kanan. Dengan suatu grup G, penjumlahan sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk koset kiri yang pertama, 0 plus H sama dengan 0 plus 0, 2, 4 sama dengan 0, 2, 4. 1 plus H sama dengan 1 plus 0, 2, 4 sama dengan 1, 3, 5. 2 plus H sama dengan 2 plus 0, 2, 4 sama dengan 2, 4, 0. 3 plus H sama dengan 3 plus 0, 2, 4 sama dengan 3, 5, 1. 4 plus H sama dengan 4 plus 0, 2, 4 sama dengan 4, 0, 2. 5 plus H sama dengan 5 plus 0, 2, 4 sama dengan 5, 1, 3. Untuk koset kanan, H plus 0 sama dengan 0, 2, 4 plus 0 sama dengan 0, 2, 4. H plus 1 itu 0, 2, 4 plus 1 sama dengan 1, 3, 5. H plus 2 sama dengan 0, 2, 4 plus 2 sama dengan 2, 4, 0. H plus 3 sama dengan 0, 2, 4 plus 3 sama dengan 3, 5, 1. H plus 4 sama dengan 0, 2, 4 plus 4 sama dengan 4, 0, 2. 4, 0, 2. H plus 5 sama dengan 0, 2, 4 plus 5 sama dengan 5, 1, 3. Sehingga didapat koset kiri sama dengan koset kanan yang menunjukkan bahwa grup tersebut merupakan subgrup normal. Kemudian untuk menunjukkan grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut, yaitu ln G per H sama dengan ln G dibagi H. Maka anggota himpunan dari G dibagi anggota himpunan dari H, yaitu 6 per 3 sama dengan 2. Unsur-unsur dari grup faktor tersebut ada 2. Dapat dilihat pada anggota koset kiri, yaitu 0 plus H sama dengan 2 plus H sama dengan 4 plus H dengan anggota 0, 2, 4. Dan 1 plus H sama dengan 3 plus H sama dengan 5 plus H dengan anggotakan 1, 3, 5. Maka unsur-unsur dari grup faktor tersebut ada 2, yaitu 0 plus H dengan anggota 0, 2, 4 dan 1 plus H dengan anggota 1, 3, 5. Maka grup faktor G oleh H ada 0 plus H dan 1 plus H. Itu saja yang bisa kami berikan. Apabila ada pertanyaan, akan kami berikan jawaban, bukan harapan, karena di sini kami presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.